Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Oke, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian teks Arab. Pada kali ini di sesi kedua, tema kita pada sesi ini adalah macam kata dalam bahasa Arab. Namun ada baiknya kita flashback sebentar. Kita lihat, kita ingat-ingat materi apa yang sudah kita lalui pada sesi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama ada kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah secara mudahnya adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim, yang diawali dengan kata benda. Apa itu isim? Apa ciri-cirinya? Nanti kita bahas pada sesi sendiri. Nah, kalimat ismiyah tersebut terdiri dari satu mubtada, dua khobar. Jadi ketika ada kalimat ismiyah pasti terdiri dari mubtada plus khobar. Apa itu mubtada? Yaitu mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Isim yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah yang menjadi pelengkap dari isim tersebut, menerangkan maksud dari isim tersebut. Misalnya gini contohnya. Al-bustanu jamilun. Kalimat tersebut terdiri dari dua kata. Pertama, al-bustan. Yang kedua, jamil. Al-bustanu di situ sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat. Al-bustanu. Al-bustanu artinya taman itu, taman tersebut. Kenapa dengan taman tersebut atau bagaimana taman tersebut dan lain sebagainya. Nah, di situ mubtada pasti membutuhkan informasi untuk melengkapi supaya menjadi kalimat yang sempurna. Maka ada kata jamil. Jamil di situ adalah sebagai khobar, sebagai pelengkap dari mubtada. Maka jadilah al-bustanu jamilun. Taman itu atau taman tersebut jamil, sangat indah, indah sekali. Nah, dua kata ini sudah bisa dikatakan kalimat yang sempurna. Jenisnya adalah kalimat ismiyah karena terdiri atau diawali dengan isim, yang pada contoh ini isimnya adalah al-bustanu, sedangkan khobarnya yaitu jamil. Itu sekilas tentang kalimat ismiyah sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan jenis kalimat yang kedua, struktur kalimat yang kedua di dalam bahasa Arab ada kalimat fi'liyah, yaitu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ada kata kerja atau predikat, ada pelaku atau subjek. Ada kata kerja, ada pelaku. Itu kalimat fi'liyah. Secara mudahnya atau secara sederhananya, kalimat fi'liyah adalah kalimat bahasa Arab yang diawali dengan fi'il, yang diawali dengan kata kerja. Apa itu fi'il? Apa itu kata kerja? Nanti pada sesi tersendiri akan kita jelaskan. Apa ciri-cirinya fi'il? Nanti kita jelaskan pada
sesi tersendiri karena nanti ada pembagian fiil juga. Ada kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, ada kata kerja yang menunjukkan kata perintah, ada kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, berlangsung saat ini. Nah, nanti kita akan bahas di sesi tersendiri. Karena setiap jenis kata kerja mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, intinya pada kalimat fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, terdiri dari 1 fi'il plus 2 fa'il. Minimal ada 2 elemen tersebut. Ada fi'il, ada kata kerja, ada fa'il, ada pelaku. Kira-kira gimana dengan objeknya atau maf'ulnya? Kita lihat dulu fiilnya, kita lihat dulu kata kerjanya. Apakah kata kerja tersebut membutuhkan objek atau tidak? Apakah kata kerja tersebut, misalnya ada kata kerja berdiri. Nah, berdiri ini kan kata kerja tapi dia tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ul. Dalam bahasa Arab kita sering mendengar qama Zaidun. Zaid berdiri. Nah, berdiri di sini kan tidak membutuhkan objek. Berdiri ya berdiri saja. Beda lagi dengan contoh yang saya sebutkan di sini. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa memetik Muhammadun Muhammad zahratan bunga. Muhammad memetik bunga. Nah, berarti ada tambahan maf'ulnya. Ya. Jadi susunan maf'ul, ada tidaknya maf'ul dikembalikan kepada jenis fiilnya. Apakah dia membutuhkan ataupun tidak. Ketika tidak membutuhkan, ya sudah, fiil fa'il sudah bisa dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Itu sekilas tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Jenisnya ada 2, kalimat ismiyah, yaitu yang diawali dengan isim, terdiri dari mubtada dan khobar. Yang kedua, kalimat fi'liyah, yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kita lanjut ke materi pada sesi ini, yaitu macam kata dalam bahasa Arab. Perlu Anda ingat bahwa jumlah itu artinya kalimat. Misalnya kemarin kita sudah mengenal jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, yang berfaedah, yang memiliki faedah. Sedangkan kalimat berarti kata. Nah, yang akan kita bahas pada sesi ini adalah jenis kata dalam bahasa Arab. Kata itu jenisnya apa saja ya dalam bahasa Arab. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi ini. Kita mulai kaidah ataupun qawaid. Al-kalimatu salasatu anwa'in. Nah, kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam, ada 3 jenis. Kalimat atau kata, al-kalimah di sini berarti kata ya. Kalau jumlah tadi kan kalimat, sedangkan al-kalimatu bermakna kata. Apa saja 3 macam tersebut? Yang pertama, ismun, dinamakan dengan isim. Isim di sini nanti ada definisinya tersendiri. Yang kedua, fi'lun, ada fi'il, kata kerja. Yang ketiga, harfun, ada huruf. Berarti ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim berarti kata benda, fi'il berarti kata kerja, huruf ya huruf. Kalimat
dalam bahasa Arab atau kata di dalam bahasa Arab tidak lepas dari 3 jenis kata tersebut. Kalau enggak isim ya fi'il. Kalau enggak duanya berarti ya huruf. Itu. Kita mulai yang pertama. Fal ismu, yang dimaksud dengan isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun, setiap lafal yang digunakan untuk menyebut atau digunakan dalam menyebut manusia, au hayawanun atau hewan, au nabatun atau tumbuhan, au jamadun atau benda-benda mati, au ayu syai'in akhar atau sesuatu yang lain. Setiap kata untuk menyebut nama-nama sesuatu, entah itu sesuatu itu berwujud manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati, benda abstrak, atau segala sesuatu yang bisa disebut. Nah, itu yang dinamakan dengan isim. Yang kedua, wal fi'lu, yang dinamakan dengan fi'il ataupun kata kerja adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin, setiap lafal yang menunjukkan pada terjadinya sebuah peristiwa, sebuah aktivitas pada waktu tertentu. Setiap kata yang menunjukkan adanya terjadinya aktivitas di waktu atau zaman tertentu, itu fi'il. Karena nanti ada waktu lampau, ada waktu saat ini sedang berlangsung, dan yang akan datang. Itu secara umum definisi dari fi'il atau kata kerja. Yang terakhir, wal harfu, yang dimaksud dengan huruf adalah kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi, setiap lafal yang maknanya tidak nampak secara sempurna kecuali lafal tersebut disandingkan dengan lafal yang lain. Saya ulangi lagi, yang dimaksud ataupun yang dinamakan dengan huruf di dalam bahasa Arab adalah setiap lafal yang maknanya ataupun artinya tidak bisa dimengerti, la yazharu ma'nahu kamilan, artinya ataupun maknanya tidak bisa dimengerti secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali lafal tersebut disandingkan dengan lafal yang lain. Itu yang dinamakan dengan huruf. Nah, dari 3 jenis kata tadi, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nanti kita bahas satu persatu apa saja macamnya, apa saja ciri-cirinya. Oke, yang penting kita pahami dulu kaidahnya secara umum. Kalau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Ada isim ataupun kata benda, atau fi'il atau kata kerja, dan harfun, huruf. Itu Anda pahami secara seksama dan diingat baik-baik. Selanjutnya kita masuk pada jenis kata yang pertama, yaitu isim atau kata benda.
Tadi sudah kita sebutkan, kita jelaskan definisi dari isim, definisi dari kata benda. Kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Setiap lafal yang digunakan untuk menyebut ataupun penyebutan bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, atau segala sesuatu yang lainnya. Itu tadi definisinya. Atau dalam bahasa lain kita bisa jelaskan isim adalah ma yadullu ala musamma, sesuatu yang menunjukkan pada satu hal yang sedang dinamai ataupun sesuatu yang menunjukkan pada penyebutan suatu barang. Walaysa zamanu juz'an minhu. Nah, ini lebih jelas lagi. Dan waktu bukan bagian dari isim. Artinya isim tidak berkaitan sama sekali dengan waktu. Itu yang perlu diingat. Contohnya apa saja? Di situ disebutkan ada as-sidqu. As-sidqu itu artinya kejujuran. Al-jihadu, perjuangan, jihad. As-sabru, kesabaran. Al-ihsanu, ihsan, kebaikan. Berbuat baik. Muhammadun, Muhammad, nama orang. Al-jaishu, pasukan. Al-ilmu, ilmu. Asyhadatu, syahadah bisa diartikan kesaksian, atau syahadah kalau dalam dunia akademik bisa diartikan ijazah. An-nasru, kemenangan atau pertolongan. Umar, nama orang Umar. Khalid, sama nama orang Khalid. Syarif. Nah, itu tadi contoh-contoh dari isim. Kita lanjutkan. Sekarang apa ciri-ciri ataupun tanda-tanda kalau kata tersebut adalah isim? Ada ciri-ciri dari isim. Yang pertama, al-jarru bil hurufi au al-idhafati, yaitu isim itu bisa menerima jar. Nanti kita jelaskan jar itu apa. Jadi secara umum dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan i'rab. I'rab itu tanda di akhir kalimat. Tanda harokat di akhir kalimat. Ada jar, ada rofa, ada nasab, ada jazm. Secara umumnya kita melihat ada yang berharokat dhammah, ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasroh, ada yang berharokat sukun. Nah, jar ini salah satu tandanya adalah berharokat kasroh. Tanda aslinya adalah harokat kasroh. Nah, al-jaru bil hurufi awil idhofati. Nah, isim itu bisa menerima jar, baik itu dengan huruf atau dengan idhofah. Misalnya gini, al-jaru bil harfi, jar karena sebab huruf. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi amadim mumaddadatin, di surah Al-Humazah ayat 9. Kita lihat ada 3 kata, ada fi, ada amadin, ada mumaddadatin. Mana yang isim? Nah, isim berarti yang bisa menerima harokat, bukan, yang menerima i'rab jar. Di situ ada amadin, ada mumaddadatin. Dia jarnya kenapa kok bisa berharokat kasroh?
Itu kenapa? Ada huruf jar di sebelumnya. Ada huruf fi. Nah, fi ini masuk pada huruf jar. Ketika ada huruf jar, maka isim setelahnya harus jar. Salah satu tandanya adalah berharokat kasrah. Fi amadin mumaddadatin. Maka dari situ kita bisa menyebut bahwa lafal amad dan lafal mumaddadatin adalah masuk pada jenis isim. Itu contoh dari jar sebab adanya huruf jar, yaitu huruf fi. Sedangkan sekarang kita masuk pada jar, tapi sebabnya adalah idhofah. Al-jarru bil idhofah. Jar karena sebab idhofah. Apa itu idhofah? Secara mudahnya idhofah adalah penggabungan dua kata atau lebih. Satu kata disandarkan dengan kata yang lain. Misal kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan frase. Misalnya maktab syu'un kharijiyah. Atau dalam bahasa Indonesia diartikan kantor urusan luar negeri. Misalnya itu kan lebih dari satu kata, tapi menjadi gabungan kata. Itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan idhofah. Nah, hukum idhofah ketika ada idhofah, maka kata yang terakhir menjadi mudhof ilaih. Kan ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu kata yang pertama, mudhof ilaihi kata yang kedua. Nah, yang mudhof ilaihi ini harus selalu jar. Harus selalu jar. Nah, kita lihat contohnya dalam firman Allah, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila shiratal mustaqim. Kita perhatikan frase daris salam. Daris salami. Nah, ada dua kata, dar dan assalam. Dar di situ artinya tempat. Berharokat kasrah karena jar. Jarnya disebabkan karena adanya huruf jar ila sebelumnya, yaitu huruf ila. Sedangkan as-salami di sini adalah mudhof ilaih berharokat kasrah karena tadi dia menempati sebagai mudhof ilaih dari dar. Darussalami. Darussalami. Itu. Berarti kata as-salami bisa dipastikan adalah isim. Karena posisinya jar dengan sebab sebagai mudhof ilaih. Itu ciri yang pertama. Bahwa isim bisa beri'rab jar, entah itu dengan huruf atau dengan idhofah. Ciri yang pertama. Kita lanjutkan dengan ciri yang kedua dari isim adalah at-tanwinu. Jadi isim bisa berharokat tanwin. Apa itu tanwin? Kita baca. Wa huwa nunun sakinatun zaidatun. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sakinah,
huruf nun yang mati, zaidatun sebagai tambahan, talhaqu akhiral ismi lafzon yang berada di akhir isim secara lafal. Secara lafal berada di akhir isim. Watas qutu khotton. Namun secara tulisan ketika dituliskan maka nun sakinah tadi tidak dituliskan. Wa yumkinu an nusyira bi annahu ibaratun an fathaini, tapi diganti dengan misalnya ada fathataini, dua fathah, au dhammataini atau dua dhammah, au kasrataini atau dua kasrah. Sebagai contohnya bisa Anda lihat. Secara lafal diucapkan nun sakinah tadi, tapi secara tulisan tidak ditulis. Dilihat dari tulisan tidak ada. Nun sakinahnya tidak ada. Adanya fathatain, dua fathah, atau dhammatain, dua dhammah, atau kasratain, dua kasrah. Itu yang dinamakan dengan tanwin. Ketika ada kata yang ada tanwinnya, berarti bisa dipastikan itu adalah isim. Bisa dipastikan itu adalah isim. Kita lihat contohnya. Qaulullah azza wa jal, wujuhu yawma idin khashi'atun 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyatin laisa lahum ta'amun illa min dari'in. Kata-kata dari ayat tersebut yang berharokat fathataini atau dhammataini atau kasrotaini bisa dipastikan itu semua adalah isim. Saya ulangi lagi, kata-kata yang terdapat pada ayat tersebut yang berharokat tanwin, entah itu fathataini, entah itu dhammataini atau kasrotaini, dipastikan kata-kata tersebut adalah isim. Misal ada wujuhun, berarti wujuh di situ adalah isim. Yauma idzin, berarti di situ adalah isim. Khasyi'atun, berarti khasyi'ah itu adalah isim. Amilatun, tanwin, berarti amilah adalah isim. Nasibatun, tanwin, berarti isim. Sampai akhir. Itu ciri isim yang kedua, bisa menerima tanwin. Bisa menerima tanwin. Lalu apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga adalah dukhulu al alal ismi. Isim itu bisa menerima al. Kalau ada al dalam sebuah kata berarti dipastikan itu adalah isim. Apa itu? Al, alif lam, wahia al-alamah as-salisah litamyizil ismi an ghairihi, yaitu ciri yang ketiga untuk membedakan isim dari jenis kata yang selainnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dari ayat tersebut ada yang sudah bergaris bawah. Coba Anda perhatikan, yang bergaris bawah itu ada al masuk di dalamnya. Misalnya samaun, ada al, as-sama'u. Al-ard, lilladzina, billahi, Allahi, wallahu, al-fadli, al-adim. Kata-kata yang bergaris bawah tersebut yang kemasukan al bisa dipastikan itu semua adalah isim.
bisa dipastikan itu semua adalah isim. Karena yang bisa dimasuki alif lam hanyalah isim. Fi'il tidak bisa. Apalagi huruf juga tidak bisa. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang selanjutnya atau yang keempat adalah dukhul harfin nida alal ism. Isim bisa dimasuki huruf nida. Huruf nida itu kata sapaan. Misalnya kalau dalam bahasa Arab ada ya Muhammadu, ya Ahmadu. Ketika ada huruf nida, maka pastikan setelahnya adalah isim. Misalnya gini, firman Allah, wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Maka kata yang bergaris bawah yang diawali yang kemasukan huruf nida, huruf sapaan yaitu ya, yaitu kata ardun wa samaun, bisa dipastikan dua kata tersebut adalah isim karena didahului dengan huruf nida, huruf sapaan. Nanti ada macam-macam ya huruf nida itu, tidak hanya ya. Ada ya ayyuhalladzina amanu dan lain sebagainya. Nanti kita ada sesi tersendiri. Secara umum ini ciri-ciri yang keempat, ciri isim yang keempat, bisa dimasuki huruf nida atau huruf sapaan. Sekarang yang kelima. Ciri yang kelima dari isim. Al-isnadu. Isnad itu menyandarkan. Asnada yusnidu isnad, menyandarkan. Makanya dalam ilmu hadis pun ada istilah isnad atau sanad. Sanad itu berarti mata rantai, disandarkan. Kata ini berasal dari guru saya, berasal dari guru saya dan lain sebagainya, terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dalam hadis, makanya ada isnad. Kalau di sini apa maksud dengan isnad itu? Wal maqsudu bidzalika ayyusnada ilal kalimati kalimatun ukhra bihaitsu yahdusu faidatan. Jadi satu kalimat disandarkan dengan kalimat yang lain supaya menjadi sempurna. Penggabungan kata tersebut bisa sempurna. Ada hubungannya, dihubungkan dengan kalimat lain. Satu kalimat dihubungkan dengan kalimat yang lain. Misalnya al-fi'lu wal fa'il, hubungannya apa antara dua kata, hubungan fi'il dan fa'il misalnya. Yazidul imanu bi ta'ati, ini misalnya. Misal ada hubungan fi'il dan fa'il. Yazidu al-imanu bi ta'ati. Yazidu bertambah, al-imanu keimanan, bi ta'ati dengan adanya ketaatan. Nah, al-iman di sini punya hubungan, punya kaitan dengan kata yazidu. Bertambah. Yang bertambah apanya? Al-imanu iman. Berarti ada hubungan fi'il dan fa'il, hubungan predikat dengan pelaku. Nah, bisa dihubungkan isnad. Isnad yang kedua bisa al-mubtada' wal khobar. Misal satu isim, satu kalimat dihubungkan dengan kalimat yang lain, tapi keterkaitannya ini dalam kategori mubtada' dan khobar. Kalau yang awal tadi, yang sebelumnya tadi adalah fi'il fa'il, yang sekarang ini adalah hubungannya mubtada' dan khobar. Misalnya al-israfu islafun. Israf
berlebih-lebihan itu itslaf, ya, pemborosan, menghilangkan. Nah, al-israf di situ dihubungkan dengan kata setelahnya itslaf. Hubungannya mubtada dan khobar. Jadi isim bisa dihubungkan dengan kalimat lain supaya dua hubungan tersebut bisa menjadikan sebuah kalimat yang sempurna, yang berfaedah. Tuh. Itu ada 5 ciri tadi, ciri isim. Dan selanjutnya untuk ciri fiil, macam-macamnya fiil dan lain sebagainya kita bahas pada sesi selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.